Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Nah, kalau misalkan kalian mikir burung kecil ini ribut, berisik, terus buat jadiin pajangan doang, nggak bisa dimainin, ya kalian berarti belum kenal sama parkit. Kalau kalian ngelihat burung dengan bentuk seperti ini, tampilannya seperti ini, udah pasti kalian tahu kalau burung ini adalah burung parkit, betul. Karena dari segi tampilan, mukanya yang lucu, kemudian paruhnya bengkok, matanya kecil, ekornya panjang, tubuhnya ramping. Nah, ini kalian udah pasti tahu lah kalau burung ini adalah burung parkit. Kemudian warnanya juga banyak, ada warna kuning, biru, hijau, ungu, putih. Nah, bahkan ada juga yang warna hitam gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa sebut parkit ini merupakan salah satu burung parrot ya, paruh bengkok yang mungkin masuk entry level kali ya, karena harganya yang bisa dibilang murah, kecuali untuk mutasi-mutasi tertentu. Misalkan rainbow warnanya, kemudian hagoromo jenisnya yang parkit helikopter atau English baji kayak gitu. Itu mungkin harganya ya bisa lumayan lah tinggi. Jadi bisa, tapi untuk yang harga-harga lokal kita bisa dapat dengan harga murah. Jadi kita bisa sebut mungkin burung ini ya masuk ke entry level kalau di elektronik. Lalu bagaimana karakternya untuk burung parkit ini? Kalau misalnya kalian pikir parkit ini bisa dipajang aja diem, santai, dinikmati keindahan warnanya, itu kalian salah ya, bisa disebut salah juga. Karena parkit ini merupakan burung yang aktif, berisik, apalagi kalau misalkan dipelihara cuma satu, karena dia stres, berisik, kayak gitu ya. Harus ada temennya atau kita menjadi temennya untuk interaksi ya. Nah, ini juga salah satu parkit yang jinak, jadi bisa dimainin gitu. Kalau misalkan dia lagi lapar juga ya cukup berisik, memang ngeselin sih kalau menurut saya untuk suaranya. Kecuali memang kalian suka ya nggak masalah. Ciro. Nah, jangan tahu. Nah, ini anteng sih kalau dia ya. Jadi kita bisa mainin gini kalau anteng asik gitu. Tapi kalau misalkan nggak jinak, teriak-teriak doang ya lumayan nyebelin. Jadi parkit ini merupakan burung yang cukup rame, aktif, dan biasanya ya senangnya berkelompok sih, nggak mau sendirian gitu. Lucu kan? Nah, kemudian untuk perawatannya seperti apa? Banyak orang bilang gampang melihara parkit gitu ya, cuman dikandangin, kasih makan sama minum beres. Ya memang bener, kandang harus cukup luas gitu untuk dia bisa terbang, loncat ke sana kemari. Kecuali memang ini burung free fly gitu, burung yang memang bisa free roam. Kandang kecil ya nggak masalah, karena kita kan sering ajak main gitu, sering ajak dia interaksi, nerbangin dia gitu. Jadi behaviornya, kemudian ya aktivitas dia terbang itu masih bisa dilakukan gitu walaupun kandangnya kecil. Jadi istilahnya kandang kecil untuk istirahat doang. Kemudian pakan juga jangan cuma dikasih bijian aja, karena dia bisa jadi kekurangan nutrisi, misalnya vitamin A, B, C kayak gitu, itu sangat sedikit di biji-bijian. Jadi kalian harus kasih pakan tambahan, misalnya sayur, buah, atau suplementasi vitamin kayak gitu juga boleh. Air harus selalu bersih, kandang juga harus selalu bersih, jangan sampai kotor, kalian tetap biarkan. Nah, jadi perawatannya sebenarnya simpel karena burungnya juga kecil ya, tapi jangan menjadi menyepelekan perawatannya ini sehingga parkitnya ya jadi gampang sakit karena kotor, kemudian gampang sakit karena makanannya tidak tercukupi nutrisinya, kayak gitu guys. Jadi ya cukup recommended sih untuk melihara parkit. Kemudian apa aja penyakit yang biasa dialami oleh parkit ini ya? Sakitnya apa aja sih parkit? Nah, biasanya ada diare, kemudian pilek, kurus, apalagi muntah, terus bulu kusam, atau ada kerak di kaki atau di paru. Nah, biasanya ini karena tungau seperti itu ya. Kemudian untuk
diare, muntah itu biasanya ya karena pakan kotor kecampur sama pupnya atau air kecampur sama pupnya. Kemudian untuk ngos-ngosan nafas gitu, gangguan pernafasan biasanya karena kandang kotor, amoniak tinggi, akhirnya iritasi dari kandangnya itu ya, dari amoniak, akhirnya sistem pernafasannya iritasi. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ketidaknormalan, ya sebaiknya segera dibawa ke dokter hewan untuk dicek dan diberi treatment. Jadi saran saya sih jangan pakai obat-obatan asal-asalan kayak gitu, karena bukannya sembuh biasanya malah makin parah, dan udah parah dibawa ke dokter hewan. Udah dibawa ke dokter hewan ternyata mati, akhirnya nyalahin dokter hewan. Itu yang biasa sering terjadi ya. Jadi kalau misalnya ngelihat aneh udah langsung aja bawa dokter hewan lah, jangan sok-sokan ngobatin sendiri. Kita bahas yang krusial ya, yang intinya mungkin kita bahas harganya berapa gitu. Harga parkit ini sebenarnya murah, bisa dibilang murah, dan ada juga yang mahal. Kalau murah itu bisa dari 75.000, pernah gue dapat harga parkit lokal 75.000. Kemudian yang mahal ya bisa sampai jutaan, ada English Baji, Hagoromo kayak yang tadi gue sebutin, yang nanti ada lihat fotonya gue tampilin. Kemudian untuk mutasi-mutasi tertentu yang memang masih langka mutasinya, itu juga bisa mahal. Jadi harga ini bisa dari yang murah puluhan ribu bahkan bisa sampai jutaan. Kemudian untuk biaya hidupnya parkit ini sebenarnya bisa terbilang murah juga karena makannya nggak terlalu banyak karena ukurannya kecil. Tetapi bakal jadi mahal kalau misalkan kita pemeliharaannya nggak bagus, kemudian parkitnya sakit, biaya ke dokter hewannya jadi mahal. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi secara biaya hidup juga sebenarnya parkit ya masih terjangkau sih, nggak mahal-mahal banget, nggak mahal sih, murah sebenarnya ya, kayak gitu guys. Jadi dari segi harga dan biaya hidup masih cukup murah untuk parkit ini, makanya kenapa gue bilang parkit ini salah satu piaraan yang masuk entry level untuk jenis yang kayak gue ya. Kalau yang mahal ya beda lagi gitu. Burung parkit ini cocoknya buat siapa? Nah, cocok apa enggak buat lu pelihara gitu. Kalau misalkan lu seneng burung yang kecil, nggak terlalu besar, nggak terlalu makan space, terus biaya perawatannya murah, seneng diajak interaksi, karena parkit ini juga bisa dipegang-pegang ya. Bisa fly to me, bisa trick juga bahkan bisa, kemudian bisa free fly. Tapi gue tidak menyarankan free fly parkit di outdoor, karena rentan escape, karena badannya kecil kan ya, ketiup angin biasanya rentan kabur gitu. Jadi untuk di indoor aja cukup sih untuk buat dimain-mainin kayak gini. Kemudian bersihin kandangnya juga nggak terlalu capek karena ukurannya kecil, pup kotorannya juga ya cukup kecil. Cuman memang parkit ini aktif, tenaganya ya banyak gitu ya, metabolismenya cepat. Jadi ya kalian harus sering-sering ajakin main kalau misalkan parkitnya cuma satu gitu. Ya kalian harus harus sering berinteraksi sih. Kadang-kadang kalau misalkan nggak sering diinteraksi dia lupa, susah dipegang-pegang lagi gitu. Jadi ini cocok buat kalian yang gua sebutin kriterianya kayak tadi. Nggak cocok buat yang nggak seneng sama berisik-berisikan gitu ya, nggak seneng bersihin kandang. Ya sebenarnya kalau yang nggak seneng bersihin kandang nggak cocok pelihara hewan sih kayak gitu ya. Oke, kayak gitu guys. Sekian mungkin dari gua. Apa kalian tertarik untuk pelihara parkit? Ya, komen boleh. Udah biarin. Oke, terima kasih udah nonton. Bye.